Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah wujud dari kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan Al-Khaliq, yang mengadakan Al-Bari, dan yang membentuk rupa Al-Musawwir. Di samping kesempurnaan jasmani dan rohani, kapasitas intelektual adalah alasan penting kenapa manusia yang dipilih untuk menerima amanah sebagai khalifah di muka bumi. Kesempurnaan manusia terletak pada kemampuannya untuk berpikir, menerima, mengolah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan fakultas-fakultas yang dimilikinya, yaitu pendengaran, as-sam'u, penglihatan, al-basar, dan hati, al-fu'ad. Menuntut ilmu adalah tugas pertama dan utama dari seorang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam alaihissalam pada awal penciptaannya sebagai landasan bagi penguasaan ilmu pengetahuan. Quran Surat Al-Baqarah. Perintah membaca atau iqra dan menulis dengan pena, al-qalam, juga merupakan perintah pertama dari risalah kenabian. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW di Gua Hiro adalah perintah untuk membaca dan menulis. Al-Quran Surat Al-Alaq, Surat 96, ayat 1-5. Belajar, mencari, menguasai, dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah tugas yang pertama dan utama dari umat Muhammad SAW. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang dimilikinya, manusia akan dapat memakmurkan bumi dan mencegahnya dari kerusakan. Di samping sebagai hamba dan wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, umat Islam adalah umat yang terbaik, khaira ummah, karena mereka senantiasa memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ali Imran, Surat 3, ayat 110. Untuk dapat memelihara eksistensi dan kemuliaannya sebagai umat yang terbaik, khaira ummah, the best nation of peoples, for the people, umat Islam perlu terus-menerus belajar, beriman, beramal, menyampaikan pesan-pesan Islam dengan contoh dan perbuatan, serta tetap bersabar dalam melaksanakannya. Pengetahuan yang mencerdaskan sekaligus mencerahkan tersebut diperoleh dengan cara menjelajahi dan mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tersurat di dalam kitabnya, the spoken verses, maupun yang tersirat di dalam ciptaannya, the creation verses. Kemampuan untuk mengasah hati, berzikir atau mengingat Allah, dan menggunakan nalar, bertafakur atau memikirkan ciptaannya adalah ciri utama dari seorang muslim cendekia, ulul albab atau man of understanding. Hal ini sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, pengikut dan pemaris terbaiknya. Quran Surat Ali Imran, Surat 3, ayat 190-191. Mengenai turunnya ayat ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau menceritakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW berdiri di dalam sholat malamnya dan menangis hingga janggutnya menjadi basah. Beliau menangis hingga air matanya membasahi lantai, kemudian berbaring dan bertumpu pada bagian sisi tubuhnya seraya menangis. Ketika Bilal datang untuk mengingatkan waktu salat subuh sudah tiba, dia berkata, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuatmu menangis? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Beliau Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya Bilal, apa yang dapat menghalangi tangisku ketika malam ini ayat ini, yaitu ayat 190 dari surat Ali Imran, diturunkan kepadaku. Celaka orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungkannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."